Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan manfaat apa yang kita lakukan aktivitas pada hari ini. Amin. Sebelum kita melangkah pada materi, adapun materi pada pertemuan kali ini adalah menciptakan atau membangun nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Saudara-saudara sekalian, perlu kami ingatkan kembali bahwa pembelajaran yang kita laksanakan saat ini adalah pembelajaran daring kolaboratif, di mana sistem pembelajaran ini dilaksanakan oleh tim teaching. Tim teaching yang saya maksud adalah tim teaching dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara dan tim teaching dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Haloleo, yang terdiri dari kami 3 orang, yaitu saya sendiri Muslimin Z, Pak Isalman dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Haloleo, dan Ibu Lucia Evianti SEMM dari Universitas Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita melangkah pada pembahasan yang terkait dengan determinan nilai yang dipersepsikan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan determinan nilai? Jadi ada nilai-nilai yang diberikan, yang akan dicapai ya, atau yang akan diambil, atau yang bagaimana ya, kalau misalnya kita datang ke sebuah tempat perbelanjaan, itu kan kita selalu berpikir berapa keuntungan yang saya bisa dapatkan kalau saya berbelanja misalnya di Indogrosir. Kita kan bisa membandingkan berapa keuntungan yang saya dapatkan kalau saya belanja di mall atau di tempat-tempat lain. Jadi kita selalu membandingkan, jadi pelanggan itu selalu membandingkan di mana saya akan membelanjakan uang yang saya pegang ini untuk membeli misalnya sebuah tas atau sepasang sepatu, dan selalu dikaitkan dengan biaya. Mana biayanya? Kalau terlalu jauh juga mungkin menguntungkan di sana, tapi dihitung-hitung sama juga sebenarnya. Jadi itulah yang dimaksud determinan. Jadi kita menentu, jadi pelanggan itu selalu itu berhitung itu begitu persepsinya. Jadi di sini kita lihat nilai yang dipersepsikan pelanggan itu misalnya total manfaat pelanggan. Jadi ya, ada total biaya pelanggan. Jadi kita mulai dari total manfaat.
Yang pertama, manfaat yang selalu ada di benaknya pelanggan itu adalah manfaat daripada manfaat produknya, manfaat jasa, yang berikutnya manfaat personel, yang ketiga manfaat citra. Nah, ini citra ini sangat ini sama dengan gengsi ini citra. Kalau misalnya saya pakai sepatu Nike, bagaimana citranya teman-teman saya? Kalau saya pakai merek-merek dari luar negeri misalnya, mungkin citranya beda kalau merek-merek lokal. Tapi itulah yang diciptakan oleh pihak produsen, bagaimana menciptakan citra. Yang selanjutnya adalah pelanggan itu persepsinya mengenai biaya. Jadi biaya, ada biaya moneter. Berapa biaya saya keluarkan kalau saya mengunjungi suatu tempat perbelanjaan atau tempat rekreasi? Misalnya selalu dihitung berapa uang yang saya keluarkan. Kalau saya pergi misalnya di Labengki, atau saya pergi di Wakatobi atau Bokori, selalu dihitung-hitung. Begitu juga masalah waktu, biaya waktu itu selalu ada di persepsi pelanggan. Jadi seorang misalnya pengusaha jasa membuat suatu tempat wisata, objek wisata itu dia harus perhitungkan berapa waktu yang terbuang bagi calon-calon pelanggan saya kalau pergi misalnya tempat saya ini, harus dihitung. Begitu juga mengenai biaya energi. Dan selanjutnya adalah biaya psikologis. Nah, itu bisa psikologis ini ya mungkin kalau misalnya tempat-tempat wisata itu ya mungkin kalau di sana pergi ya tadinya mungkin stres, setelah pergi berkunjung di sana di tempatnya kita itu ke tempat yang dibuat oleh produsen, itu perasaannya senang, perasaannya mungkin terbuka, pikiran yang sehat. Jadi itulah yang dipikirkan oleh pelanggan, konsumen di dalam memilih, menentukan di mana dia akan mengeluarkan biaya dan manfaat apa yang akan didapatkan dari objek daripada produk yang akan dibeli. Bagaimana? Kalau ada nanti kurang jelas, nanti bisa ditulis di bagian bawah video ini. Kalau ada pertanyaan bisa nanti kita bahas bersama pada saat jika kita pertemuan, apakah Zoom nanti bisa kita jawab, kita diskusikan bersama kalau ada pertanyaan. Silakan kalau masih ada yang belum jelas.